kuliah evaluasi pembelajaran. Nama saya Saki Azara dengan NPM belakang 326. Perkenalkan, nama saya Andrian Saputra, NPM belakang 292. Dan saya Nahudia Rahman dengan NPM belakang 359. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video yang menarik. Topik kali ini adalah penilaian diri sendiri dan penilaian portofolio dalam dunia pendidikan. Kami harap video ini akan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan teman-teman, terima kasih. Self-assessment atau dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian diri sendiri merupakan sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menggali, menemukan, dan mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal, lalu mampu untuk menyikapi dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada, serta menguatkan dan mengembangkan lebih lanjut atas segala kelebihannya. Dalam hal lain, self-assessment juga merupakan suatu teknik penilaian di mana individu dapat menilai dirinya sendiri berkaitan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Apa sih pentingnya melakukan penilaian diri sendiri? Nah, alasan pentingnya melakukan penilaian diri sendiri yaitu individu dapat mengetahui cara mereka melakukan sesuatu ketika ada permasalahan yang dihadapi. Setelah mengetahui cara melakukan sesuatu, individu dapat mengetahui apa yang membuat mereka benar-benar berpikir. Kemudian, dalam melakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment, yaitu ada beberapa langkah menurut Jihad dan Haris pada 2009, serta menurut Sudaryono pada tahun 2014. Langkah penilaian diri yang pertama yaitu menentukan kompetensi yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik melakukan penilaian diri. Yang kelima, mengkaji hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik melakukan penilaian secara cermat dan objektif. Dan yang terakhir adalah menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap hasil penilaian yang diambil secara acak. Kemudian, apa sih manfaat dari melakukan penilaian diri sendiri? Adapun manfaat dari penilaian diri menurut Haryati pada tahun 2009 adalah yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri, karena mereka diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk membiasakan dan melatih jujur serta objektif. Kemudian, pada slide ini terdapat contoh instrumen penilaian diri sendiri yang dapat kalian lihat. Ada beberapa poin penting di dalamnya agar tujuan penilaian diri sendiri ini nantinya dapat tercapai. Materi berikutnya yaitu penilaian portofolio atau portofolio assessment. Pengertian penilaian portofolio menurut Jamaris pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa penilaian portofolio merupakan alat penilaian yang cocok untuk anak usia dini, karena dapat menilai hasil belajar anak dari waktu ke waktu. Hal ini juga diungkapkan oleh Pat Monodewo pada tahun 2003 bahwa penilaian portofolio adalah berdasarkan pada hasil berbagai pekerjaan anak, catatan guru, dan evaluasi diri yang dilakukan oleh anak. Penilaian portofolio ini dijadikan dasar untuk melihat dan menilai proses perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik, serta menjadi bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran. Portofolio ini juga dapat diartikan sebagai kumpulan hasil karya peserta didik yang didokumentasikan secara teratur. Nah, teman-teman, selain pentingnya melakukan penilaian diri sendiri, maka penting juga untuk melakukan penilaian portofolio. Alasan pentingnya melakukan penilaian portofolio atau portofolio assessment yaitu mendorong peserta didik untuk berdialog, merencanakan tujuan, bekerja sama, memilih, membandingkan, berbagi pengetahuan, mempertimbangkan, membuat keputusan, dan tidak hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, tetapi juga menguatkan dengan argumentasi yang tepat. Prosedur penilaian portofolio. A. Menentukan tujuan portofolio.
Tahapan pertama dalam pelaksanaan penilaian portofolio adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan yang jelas dan terarah, akan memudahkan guru untuk mengelola pembelajaran. B. Penentuan isi portofolio ini dan bahan portofolio merupakan tahapan selanjutnya. Setelah menentukan tujuan, isi dalam portofolio harus mendapatkan gambaran perkembangan kemampuan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi seperti yang dirumuskan dalam kurikulum. C. Menentukan kriteria dan format penilaian. Kriteria penilaian ditentukan dalam dua aspek pokok, yaitu kriteria untuk proses pembelajaran dan kriteria untuk hasil pembelajaran. D. Pengamatan dan penentuan bahan portofolio. Bahan portofolio biasanya hanya memuat evidence yang dianggap dapat mewakili dan menggambarkan suatu perkembangan dan perubahan yang terjadi. E. Menyusun dokumen portofolio. Manakala bahan-bahan portofolio telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusun bahan itu dalam dokumen portofolio, misalnya dalam bentuk Wordle. Manfaat penilaian portofolio. Adapun manfaat penilaian portofolio diantaranya: A. Penilaian portofolio dapat memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan kemampuan siswa. B. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang autentik. C. Penilaian portofolio merupakan teknik penilaian yang dapat mendorong siswa pada pencapaian hasil yang lebih baik dan dapat belajar secara optimal tanpa merasakan tertekan. D. Penilaian portofolio dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Penilaian portofolio dapat mendorong orang tua siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran siswa. Contoh penilaian portofolio. Rancangan instrumen penilaian portofolio mencakup 1. Aspek yang dinilai, 2. Indikator, 3. Skor. Adapun rancangan instrumen penilaian portofolio dapat dilihat dari gambar berikut. Rancangan lembar penilaian portofolio untuk peserta didik dalam menulis teks eksplanasi mencakup 1. Kelas, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pokok, 4. Tunjuk. Adapun rancangan lembar instrumen penilaian portofolio untuk peserta didik dalam menulis teks eksplanasi dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini ada beberapa sumber referensi pada materi kami. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Baiklah, dengan itu kita sudah menyelesaikan pemahaman lengkap mengenai penilaian diri sendiri dan penilaian portofolio dalam dunia pendidikan. Kami harap penjelasan dan pemahaman yang telah kami berikan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau masih merasa bingung dengan beberapa hal, komen video kita ya. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.